Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang PCR, kemudian ekstraksi DNA, kemudian PCR, kemudian elektroforesis. Nah, untuk identifikasi molekuler, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mendapatkan DNA dari organisme yang ingin kita identifikasi. Nah, untuk mendapatkan DNA ini kita harus melakukan ekstraksi. Nah, ekstraksi DNA ini bisa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan melakukan step-step langkah-langkah ekstraksi DNA. Nah, yang untuk konvensional ini mungkin langkah-langkahnya agak lebih panjang dan memerlukan waktu agak lebih lama, atau dengan menggunakan DNA extraction kit. Jadi ada suatu paket yang paket untuk melakukan ekstraksi DNA ini. Nah, langkahnya mungkin lebih simpel dan kita bisa mendapatkan DNA ini dengan lebih cepat daripada cara konvensional. Nah, ini merupakan contoh dari ekstraksi DNA dari kultur bakteri dengan menggunakan cara konvensional. Jadi ini tahap-tahapnya agak sedikit lebih panjang. Nah, untuk metode ekstraksi dari setiap organisme ini berbeda-beda. Bakteri berbeda dengan serangga. Serangga berbeda dengan agak sedikit berbeda dengan jamur. Serangga, bakteri, jamur agak sedikit berbeda dengan virus. Nah, kalau kita melakukan ekstraksi DNA dari kultur murni, jamur kultur murni, bakteri kultur murni, itu nanti juga akan berbeda jika kita melakukan ekstraksi DNA patogen-patogen yang bersifat obligat. Jadi tidak bisa ditumbuhkan pada media buatan. Nah, untuk melakukan ekstraksi DNA dari patogen yang bersifat obligat, kita melakukan ekstraksi dari tanaman yang terinfeksi. Jadi tanaman yang terinfeksi kita potong, kita ambil, kemudian kita ekstrak DNA-nya. Nah, nanti DNA yang kita dapatkan itu ada kemungkinan adalah campuran dari DNA tanaman dan DNA patogen. Lah, kemudian gimana caranya untuk mendapatkan hasil PCR yang khusus untuk DNA patogen? Nah, itu nanti tergantung dari primer yang kita gunakan. Nah, apa itu primer? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari DNA extraction kit. Jadi ada beberapa macam extraction kit. Ada yang memang itu khusus untuk biakan murni, ada untuk ekstrak bagian DNA tanaman, ada yang digunakan untuk ekstraksi DNA dari darah atau jaringan hewan dan lain sebagainya. Dan ini banyak perusahaan yang mengeluarkan produk-produk ini. Ya. Jadi bukan hanya satu jenis dan satu perusahaan, enggak. Berbagai perusahaan dan beberapa jenis
extraction kit yang itu dibuat berdasarkan organisme apa atau target apa yang ingin kita ekstrak DNA. Nah, ini salah satu contohnya adalah DNA azol. DNA azol ini termasuk apa ya? Sangat simpel berdasarkan apa namanya pengalaman yang kita kerjakan di Lab Biotek Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, penggunaan DNA azol ini sangat simpel. Jadi organisme target atau mungkin bagian tanaman yang kita apa namanya kita ingin ekstrak DNA-nya, cuman untuk standar kita masukkan ke dalam reaksi suspensi DNA azol ini, kemudian ditunggu 30 menit. Kemudian suspensinya bisa kita langsung gunakan sebagai DNA template untuk PCR. Namun memang ada beberapa langkah atau step optimasi untuk penggunaan DNA azol ini. Misalnya diinkubasi di suhu tertentu, kemudian setelah itu pindah ke suhu tertentu lagi, kemudian didiamkan dan akhirnya bisa kita gunakan untuk DNA template. Tapi secara standar itu cuma dimasukkan di situ, kemudian cuma ditunggu sekitar 30 menit. Nah, untuk PCR, ya, PCR sendiri itu adalah polymerase chain reaction. Jadi reaksi berantai polimerase. Jadi PCR ini bertujuan untuk menggandakan DNA, ya, menggandakan DNA dari konsentrasi yang sangat rendah bisa menjadi jutaan kopi DNA, sehingga konsentrasi DNA itu nanti akan bertambah dengan menggunakan dengan kita melaksanakan PCR ini. Jadi PCR bukan metode untuk identifikasi spesies ya, bukan ya, tapi ini lebih ke alat untuk menggandakan DNA. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk PCR itu antara lain buffer. Ya. Buffer ini digunakan untuk menjaga pH agar stabil. Kemudian ada DNTP. DNTP ini merupakan sumber dari ATGC, ya, ATGC dari sumber dari nukleotide. Kemudian ada Taq polimerase. Nah, Taq polimerase ini merupakan enzim yang berfungsi sebagai berfungsi sebagai lem. Jadi untuk PCR ini kan suhunya bisa sampai 95-96 derajat Celcius. Nah, biasanya enzim akan rusak kalau umpamanya dia berada pada suhu tinggi. Nah, Taq polimerase ini merupakan enzim yang spesial. Dia bisa tahan pada suhu yang sangat tinggi. Jadi enzim ini diisolasi dari bakteri termofilik yang memang dia itu tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Nah, ini PCR mixture atau suspensi PCR ini ada yang dia itu dijual terpisah. Jadi buffernya sendiri, kemudian Taq polimerasenya sendiri,
DNTP-nya sendiri, gitu kan. Jadi itu dipisah-pisah, ya, dipisah-pisah. Tetapi ada juga yang dijual sejak DNTP, kemudian buffer, kemudian tag polimerase ini dia dijual dalam satu paket. Nah, kalau umpamanya buffer DNTP kemudian tag polimerase itu dijual terpisah-pisah, maka kita harus meramu sendiri, kita yang harus meracik sendiri. Tetapi kalau umpamanya itu sudah dicampur jadi satu, maka kita nggak harus meracik satu-satu. Jadi PCR mixture itulah yang kita gunakan langsung untuk PCR. Nah, bagaimana takarannya? Nah, untuk takarannya baik itu yang dijual terpisah ataupun yang secara mixture ini itu sudah ada di label. Jadi kalau kita itu udah beli gitu kan, udah beli PCR mixture ini di dalam kotaknya ada labelnya, petunjuk untuk penggunaan dari PCR mixture ini. Nah, ini merupakan mesin daripada PCR. Nah, mesin PCR ini juga disebut sebagai thermal cycler machine. Jadi karena memang PCR ini sebenarnya merupakan modifikasi dari beberapa tingkatan suhu. Nah, ini terlihat bahwa memang jenis bentuk PCR ini berbeda-beda kan, bentuknya berbeda-beda, kemudian perusahaannya juga berbeda-beda gitu kan. Nah, ada kemungkinan juga kemampuan hasil dari amplifikasi hasil PCR kita itu akan berbeda antara mesin satu dengan mesin yang lain. Ya mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan sih, tapi mungkin agak sedikit berbeda. Nah, tegangan listrik, naik turun listrik itu juga kemungkinan besar mempengaruhi hasil dari PCR. Kalau umpamanya listriknya itu voltasenya stabil, maka kemungkinan hasilnya juga akan optimal. Maka kalau umpamanya dipublikasi gitu, jenis mesin PCR ini itu sebaiknya ditulis, ya, sebaiknya ditulis. Soalnya kalau setiap mesin kemungkinan akan memberikan hasil PCR yang berbeda-beda. Nah, untuk melakukan PCR selain PCR mix tadi, selain suspensi PCR tadi, itu juga dibutuhkan primer dan juga DNA template. Ya. Jadi kalau yang namanya DNA template itu adalah DNA yang kita ekstraksi, ya, kita ekstraksi dari organisme yang ingin kita identifikasi, ya. Kalau primer itu merupakan pembuka lah ya, pembuka jalan untuk amplifikasi. Jadi primer ini merupakan terdiri dari sekitar 20-an nukleotida, ya, jadi urutan 20 nukleotida spesifik yang dia itu akan menempel pada daerah spesifik dari suatu panjang
DNA dari suatu organisme. Ya. Dia menempel di situ, kemudian dia sebagai jalan sebagai inisiator agar nukleotida itu nanti juga ikut menempel pada genom tersebut, ya. Jadi pada urutan DNA tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis ini merupakan langkah untuk melihat hasil ekstraksi DNA kita atau ingin melihat hasil PCR kita teramplifikasi atau tidak. Nah, di sini untuk elektroforesis ini diperlukan beberapa bahan. Yang pertama adalah agarus. Agarus ini merupakan bahan untuk membuat agar. Nah, agarus ini beda. Agarus ini khusus, bukan agar seperti yang biasa kita ketahui. Ini agarus ini khusus yang memang memiliki pori-pori khusus yang itu bisa digunakan untuk membedakan amplified DNA yang teramplifikasi oleh mesin PCR, yang dia itu hasil ekstraksinya, ya, DNA hasil ekstraksi. Jadi di elektroforesis ini ada mesin, ya, ada mesin. Kemudian dia di dalam sini kita tambahkan buffer. Ada yang menggunakan buffer TE, terus HCl-EDTA, atau juga ada yang menggunakan TBE, terus HCl boric acid EDTA. Nah, biasanya untuk di daerah yang listriknya kurang stabil, naik turun, itu TBE akan lebih bagus daripada TE. Nah, untuk untuk melihat ukuran dari DNA itu ada di agar itu ditambahkan marker. Marker itu merupakan standar di situ ada ada keterangan ukuran dari DNA. Nanti kita lihat marker itu seperti apa bentuknya. Nah, kemudian untuk melakukan elektroforesis ini itu kita kita tancapkan ke listrik, ya, kita colokkan ke listrik. Jadi jangan kebalik, ya. Bagian yang ada sumurnya ini, yang ada lubang-lubangnya ini, itu berada di bagian negatif. Kemudian yang tidak ada lubang-lubangnya itu bagian yang positif. Nah, nanti listrik itu akan mengalir dari negatif ke positif. Dia akan mendorong DNA dari lubang ini, ya, dari lubang ini ke sini. Karena memang DNA itu dia bermuatan negatif. Jadi negatif dan negatif dia akan didorong ke sini. Gitu. Nah, lubang-lubang ini diisikan hasil PCR atau hasil ekstraksi DNA kita. Nah, bagian yang paling kiri ini biasanya kita taruh marker tersebut.
Ya, kita taruh marker, kemudian ini DNA, DNA, DNA. Nah, sebagai pemberat ya, kalau upamanya cuma DNA biasa, kita masukkan di sini, dia akan hilang tersuspensi. Nah, untuk itu kita tambahkan loading die. Ya, loading die di sini. Loading die itu dia pemberat dan dia juga berperan sebagai pewarna, ya, pewarna. Jadi nanti suspensi itu dia akan berwarna, bisa ada yang berwarna biru atau merah gitu kan. Kemudian dimasukkan sini. Nah, dia nanti akan kelihatan dia sampai mana, sampai mana apa namanya, suspensi tersebut. Jangan sampai suspensi itu bablas, hilang. Jadi paling enggak sekitar berapa ya, satu atau 2 senti dari batas ini itu sudah harus dimatikan. Kalau enggak dia bablas, hilang lah. Nah, ini juga jangan kebalik ya. Kalau umpamanya di sini sumuran ini ditaruh di bagian yang positif, ya, di bagian yang positif, kemudian yang ini di bagian negatif, nanti dia akan terdorong keluar ke sini, ya, keluar ke sini. Jadi bablas, hilang nanti itu apa namanya, DNA-nya. Jadi hati-hati, jangan terbalik. Nah, untuk melihat apakah yang kita ekstrak itu ada DNA-nya atau mungkin PCR-nya itu berhasil, gitu kan, berhasil teramplifikasi, maka di dalam agarus ini kita tambahkan ethidium bromide. Ya, ethidium bromide ini nanti apa namanya, akan membuat kalau upamanya DNA teramplifikasi atau ada DNA yang terekstraksi, ketika nanti dilihat di bawah sinar UV, dia akan berpendar. DNA ini akan berpendar. Nah, selain ethidium bromide itu memang ada pewarna lain yang lebih murah, bisa lebih aman ya dibanding ethidium bromide. Ethidium bromide ini dia bisa menyebabkan kanker. Jadi kalian harus hati-hati untuk menghandle ethidium bromide ini. Kalian harus pakai sarung tangan. Setelah itu segera cuci tangan dengan sabun. Nah, kalau yang ada beberapa pewarna yang dia itu memang lebih aman, tapi memang harganya lebih mahal. Nah, coba kita lihat ya. Hmm.
Jadi tadi mungkin dengan melihat video tadi akan lebih jelas sih ya apa itu, bagaimana cara kita melakukan elektroforesis. Nah, ini adalah marker ya, marker. Marker ini juga disebut sebagai DNA ladder ya, DNA ladder. Nah, ini marker ini kita beli dari perusahaan ya. Perusahaan sudah menjual ini. Jadi kita tinggal beli dan di sini ada keterangan besar dari nukleotide. Jadi ini ada 10.000, ini ada berapa 1.000, ini 800, 700 dan lainnya. Jadi di sini ini kan sumur yang kita kasihkan hasil PCR kita, gitu kan. Nah, kalau umpamanya dia bandnya itu berada di sini, berarti memang ukuran ini adalah 1000 base pair. Kalau di sini ini adalah 800 base pair dan selanjutnya. Nah, ukuran yang terkecil dia berada pada bagian yang paling jauh. Kenapa? Karena bagian yang terkecil ini dia akan terdorong lebih cepat daripada bagian yang besar, yang berat ini. Nah, biasanya untuk elektroforesis itu memerlukan waktu sekitar 60-70 menit untuk tegangan 50 volt. Itu di lab bioteknologi pertanian, di lab kami itu. Nah, ini beberapa jenis DNA ladder atau beberapa jenis marker. Ini ya yang maksimal itu 10.000 base pair, ini 1.500 gitu kan. Ini ada yang 3.000. Nah, intinya sama. Walaupun kita menggunakan marker ini atau ini itu nanti sama hasilnya. Ya, kalau umpamanya DNA kita itu berukuran hasil PCR kita itu berukuran 1.000 base pair, untuk yang marker ini dia akan masuk di sini. Untuk yang ini dia akan masuk di sini, dan untuk yang marker ini dia akan masuk di sini. Jadi enggak masalah. Tapi jangan menggunakan marker kalau umpamanya DNA kita itu 5.000 base pair umpamanya. Jangan menggunakan marker ini dan ini. Pasti dia tidak akan teramplifikasi, nggak akan terlihat. Gunakanlah yang marker yang ini. Jadi pemilihan marker ini tergantung dari panjang PCR produk yang kita inginkan. Ya, mungkin demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.